Shalom. Baik saudara, kita ada dalam minggu-minggu Prapaskah atau juga seringkali disebut sebagai minggu-minggu sengsara, ya. Dan seharusnya sudah sejak dari sekian minggu yang lalu, ya, sudah dalam kalender gereja kita memasuki minggu-minggu sengsara dan semua pemberitaan itu mengacu kepada peristiwa-peristiwa menjelang kematian Kristus dan juga kebangkitannya. Nah, karena itu hari ini saya akan membahas satu peristiwa ya yang terjadi sebelum Yesus pada akhirnya menuju ke Yerusalem untuk mati, dibunuh mati untuk menebus dosa. Tema kita hari ini adalah di Gunung Kemuliaan. Dan teks yang mau saya bahas adalah Matius 17 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Matius 17 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Nah, saudara-saudara, cerita ini seringkali disebut sebagai peristiwa transfigurasinya Yesus, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Cerita ini juga dicatat dalam Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13 dan juga Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai ayat 36. Karena itu nanti dalam pembahasannya saya juga kadang-kadang akan lari ke Injil Markus atau Lukas. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kapan peristiwa ini terjadi? Dan di mana itu terjadi? Kapan peristiwa ini terjadi? Kalau kita melihat ayat 1-nya dikatakan demikian. 6 hari kemudian, 6 hari kemudian, itu sama dengan catatan Markus. 6 hari kemudian, 6 hari kemudian itu berarti bahwa ini berhubungan dengan cerita sebelumnya atau kisah sebelumnya. Jadi 6 hari kemudian berarti 6 hari setelah peristiwa yang dicatat di dalam Matius pasal 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Yang berbicara tentang pemberitaan atau pemberitahuan pertama Yesus kepada murid-muridnya tentang penderitaannya, ya. Lalu dia juga berbicara tentang hal mengikutnya. Lalu 6 hari kemudian, 6 hari dari peristiwa itu, ya. Nah, hanya saudara, kalau kita memperhatikan Injil Lukas, kalau Matius dan Markus mengatakan 6 hari kemudian. Tapi kalau kita lihat Injil Lukas mengatakan dalam Lukas 9:28, kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, 8 hari. 1 bilang 6, 2 Injil bilang 6, ya, 6 hari kemudian, lalu 1 Injil mengatakan 8 hari sesudah pengajaran itu. Ya, bagian-bagian seperti ini memang menjadi sasaran kritik dari para kritikus Alkitab. Tapi saudara, sesungguhnya kita ada banyak kasus seperti ini bisa kita harmoniskan, ya. Nah, mengapa sampai Matius dan Markus mengatakan 6 hari kemudian? Karena mereka menghitungnya dari hari di antara 2 peristiwa, yaitu Matius pasal 16 itu dan juga dengan Matius 17 ayat 1. Sedangkan Lukas itu mencatat termasuk hari di dalam Matius 16 dan juga Matius 17 ayat 1.
Lebih jelasnya saudara perhatikan gambar ini ya. Misalnya ini ada Matius 16 ayat 24 sampai 28 ada di sana ya. Lalu di sini ada Matius 17 ayat 1 ya. Matius 17 ayat 1. Nah, pada waktu Matius dan Markus mencatat harinya, mereka mencatat hari di antaranya ya. Jadi 6 hari kemudian, hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dibilang 6 hari kemudian. Tapi pada waktu Lukas mencatat bilang 8 hari, Lukas mencatat hari termasuk hari di Matius 16 itu. Sehingga hitungnya adalah hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Itu perbedaannya. Jadi sebenarnya di sini tidak ada pertentangan atau kontradiksi dalam Alkitab. Ini cuma cara hitung saja. Matius dan Markus cara hitungnya sama, tapi Lukas cara hitungnya beda. Lah kenapa Matius itu hitungnya beda? Ya, saya pernah diskusi dengan orang Islam, dia bilang, "Loh kenapa sampai beda? Kenapa Matius hitung dengan cara yang lain?" Lah itu gayanya. Apa urusanmu? Itu kan budaya orang. Maka memahami satu teks, memahami satu ayat itu tidak boleh membawa pikiran kita di sini pada tahun 2017 dipaksakan pada masa lampau dalam pikiran orang 2000 tahun yang lalu. Tidak bisa. Menafsirkan Alkitab dengan baik adalah membawa pikiran kita seolah-olah berpikir pada tempo dulu 2000 tahun yang lalu. Itu kan kebiasaan orang, kita tidak bisa melarang atau mempersalahkannya. Kemarin waktu pergi ke Jakarta saya naik Batik Air. Dikasih makan. Nah rupanya makanan itu ada pilihan. Dan diberikan pilihan, ya ada 2 jenis nasi. Lalu saya sudah dengar dia tawarkan di belakang saya, "Pak, nasi ayam atau nasi daging?" Nasi ayam atau nasi daging? Oh pilih ayam, pilih daging. Sampai di saya dia tanya, "Pak, nasi ayam atau nasi daging?" Saya bilang nasi daging ayam. Ya kan? Loh, memangnya ayam yang saya makan itu bukan daging, makan ekornya, bulunya. Ya kan? Yang saya makan juga dagingnya. Jadi mengapa ayam mesti dibedakan dengan daging? Tapi mau protes juga kan susah. Kenapa? Itu memang sudah kebudayaan atau kebiasaan orang omong. Kalau daging, yang dimaksudkan dengan daging itu daging sapi. Yang lain, kalau ayam itu tidak disebut sebagai daging. Waktu saya pergi ke Jawa pertama kali, ya 20-an tahun yang lampau, saya bingung karena mereka bilang, "Makannya dengan ikan telur saja ya Mas." Kok makan dengan ikan telur? Makan ikan ya ikan, telur ya telur. Kenapa ikan telur? Ada ikan telur, ikan tempe, ikan tahu. Oh, rupanya bagi mereka yang namanya lauk, semua lauk bisa disebut ikan. Jadi ikan tempe, ikan tahu, ikan telur, dan lain sebagainya. Mau protes, itu kebiasaan mereka. Untuk memahami apa yang mereka maksudkan, saya tidak boleh memaksakan paradigma saya. Untuk memahami yang mereka maksudkan, saya harus berpikir seperti mereka berpikir, berbicara seperti mereka berbicara, memahami sesuatu seperti mereka memahami. Nah begitu juga, pada waktu kita menghadapi teks-teks Alkitab, kita harus sadar ada gap waktu di sini di mana kita hidup pada zaman, pada waktu yang berbeda dengan orang-orang pada zaman Alkitab. Karena itu memahaminya harus memahami dengan pikiran mereka. Karena itu kalau Matius dan Markus mau mencatat hari-hari di antara, sedangkan Lukas mau mencatat termasuk hari dalam 2 peristiwa itu, apa salahnya? Lupung apa yang sakit? Nah, kira-kira begitu kan? Ya. Nah, jadi sebenarnya di sini tidak ada pertentangan. Ini hanya cara menghitungnya saja, ya. Nah, lalu di mana? Di gunung apa ini? Nah, ini para penafsir Alkitab tidak bilang gunung apa. Para penafsir biasanya berusaha menebak-nebak gunung apa ini. Saya baca komentarnya Barclay. Barclay dia mengadakan sejumlah analisa ini. Nah, lalu dia bilang ada orang bilang gunung ini tapi dia keberatan karena ini alasan ini. Lalu Barclay sendiri mengatakan bahwa lebih setuju bahwa peristiwa ini terjadi di salah satu bagian dari Gunung Hermon atau
Bukit Hermon. Ya, ini adalah Gunung Hermon atau Bukit Hermon yang sekarang. Ya, nah kita tidak tahu persis di mana, ya, di mana pokoknya kalau itu benar di salah satu bagian. Kita tidak tahu persis di bagian mana. Ya, itu sama dengan Musa terima hukum di Gunung Sinai. Ya, waktu pergi ke Israel disuruh mendaki Gunung Sinai, ya, saya berpikir bahwa itu mungkin kesempatan saya untuk pertama dan terakhir. Maka dari sekian banyak orang yang naik Gunung Sinai, sisanya cuma 4 atau 5 orang. Saya salah satu yang termasuk. Waktu itu badanku dulu tidak begini. Ya, saya berhasil. Tapi lalu saya tanya, di mana Musa menerima 2 loh batu itu? Mereka tidak tahu. Ini kita sampai puncak, tapi belum tentu Musa menerimanya di puncak. Musa mungkin menerima di salah satu bagian. Demikian juga hal yang sama terjadi. Peristiwa ini jika benar terjadi di Gunung Hermon, maka ini terjadi di salah satu bagian yang kita tidak tahu bagiannya mana. Nah, saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus pergi ke gunung itu, dia membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa Yesus hanya membawa 3 murid, tidak bawa murid seluruhnya? Karena peristiwa ini yang akan terjadi di gunung itu harus dirahasiakan. Makin banyak orang tahu, itu makin susah dirahasiakan. Ya, karena itu kalau mau mempercayakan sebuah rahasia, jangan cerita di banyak orang. Hanya luwe, pindah ke sebelah, hanya luwe, pindah sebelah, hanya luwe. Makin banyak orang itu, makin kemungkinan bocor. Ya, nah Yesus tidak mau itu terjadi. Karena apa? Karena ini memang harus dirahasiakan. Matius 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jangan cerita sebelum Yesus bangkit. Karena itu bawa 3. Supaya meminimalisir kemungkinan hal ini terekspos sebelum waktunya. Tapi kalau memang mau aman, supaya aman rahasianya, kenapa mesti bawa? Biar Yesus saja sendiri kan, turun baru cerita. Lebih aman. Kenapa mesti bawa? Karena di dalam hukum Taurat diberikan aturan bahwa satu peristiwa itu diakui kebenarannya, satu berita diakui kebenarannya, tidak disangsikan kebenarannya kalau ada saksi. 2-3 orang. Ulangan 17 ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Orang mau dihukum mati harus ada saksi untuk kesalahannya 2 atau 3 orang. Ulangan 19 ayat 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Harus 2-3 saksi. Ini prinsip di dalam Taurat. Nanti prinsip ini terus berlangsung, terus berlaku sampai pada zaman yang lebih kemudian, zamannya Yesus, bahkan lewat setelah zamannya Yesus. Misalnya dalam Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ya. Lalu 1 Timotius 5:19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Penatua di sini termasuk majelis, pendeta, penginjil dan sebagainya. Kalau ada isu, ada informasi tentang penatua, tentang hamba Tuhan, tentang ini, Pak Esra itu ada begini. Dia tuh makan duit banyak, makanya gendut dia. Kalau ada berita seperti itu, jangan percaya. Biarpun benar, harus ada 2 atau 3 saksi. Kalau 1 saja, abaikan. Biarpun saya benar makan uang, kalau sudah tidak punya saksi 1, abaikan, tidak boleh dipersoalkan. Baru dipersoalkan kalau ada 2 atau 3 orang saksi. Nah, peristiwa Yesus dimulakan di atas gunung ini akan diceritakan setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Nanti baru Matius menulis, Markus menulis, Lukas menulis dalam Injil mereka yang ditulis berapa puluh tahun setelah Yesus naik ke surga.
Injil Markus yang tertua itu ditulis tahun 60. Tahun 60, jikalau Yesus itu mati dan bangkit kira-kira tahun 27 atau tahun 30, berarti paling cepat Injil-Injil mencatat 30 tahun setelah peristiwa itu. Nah, kalau dicatat 30 tahun setelah peristiwa itu, lalu kalau tidak ada saksi, bagaimana itu dipercaya? Maka di sini perlu ada 2 atau 3 saksi. Dan karena itu, untuk menjadi saksi itulah Yesus membawa 3 orang muridnya, maksimal 3. 2 bisa, tapi dia bawa 3, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pertanyaan selanjutnya, kalau memang harus bawa 3 orang saksi, 3 orang murid, mengapa mesti Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Kenapa tidak Yudas Iskariot, Bartolomeus dengan Thomas? Tapi kenapa 3 orang ini? Karena 3 orang ini kelihatannya adalah orang yang dekat dengan Yesus, ya. Karena itu kemana-mana Yesus biasa bawa mereka. Markus 5 ayat 37, contoh. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Atau Matius 26 ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Kedua anak Zebedeus itu Yakobus dan Yohanes sertanya. Dan seterusnya, itu di Taman Getsemani. Jadi ini murid-murid yang dekat dengan Yesus. Dia membawa mereka menjadi saksi. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam memahami teks ini. Sekarang saya akan membahas teks ini lebih dalam dengan mengangkat beberapa hal. Pertama adalah kita akan bahas peristiwa Yesus berubah rupa. Yesus berubah rupa. Mari perhatikan ayat 2. Ayat 2 mengatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Yesus berubah rupa. Saudara-saudara, kata berubah rupa di sini, kalau kita, ini yang disebut sebagai transfigurasi. Ini dalam bahasa Yunaninya, kata yang dipakai di sana adalah metamorpho. Metamorpho ini yang menurunkan kata metamorfose atau metamorfosis. Kalau saudara mendengar kata metamorfosis, ingat pelajaran, ya. Apa tuh pelajaran IPA, biologi ya, bahwa ada binatang bermetamorfosis, ya. Misalnya dari ulat lalu pada akhirnya berubah rupa menjadi kupu-kupu. Tapi saudara, perubahan Yesus, metamorfosisnya Yesus di sini itu bukan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, tidak. Tapi perubahan rupanya, metamorfosisnya hanya digambarkan tentang apa yang terjadi pada dirinya dalam penampakan itu. Ayat 2 dikatakan demikian, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wajahnya seperti matahari, pakaiannya seperti atau putih bersinar dan terang. Menurut Markus 9 ayat 2 dan 3, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Lalu Lukas 9 ayat 29, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saudara-saudara, apa yang nampak atau apa yang terjadi pada Yesus? Wajahnya seperti matahari, pakaiannya begitu mengkilap. Sampai dikatakan tidak ada orang yang bisa mengenakannya. Saudara, penampakan-penampakan atau model penampilan seperti ini, itu biasanya adalah penampilan dari Kristus setelah dia di surga. Pada waktu Saulus yang menganiaya orang Kristen pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen, dia berjumpa dengan Yesus yang sudah naik ke surga. Kita lihat kesaksiannya. Kisah 22 ayat 6 sampai 8. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit. Ayat 7, maka rebahlah aku ke tanah. Aku mendengar suatu suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret. Berarti ini penampakan tentang Yesus, memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit. Kalau kita melihatnya dalam pasal 26 ayat 13 dari Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa cahaya itu lebih terang daripada matahari. Persis seperti yang terjadi di Gunung Kemuliaan ini. Lalu saudara, Rasul Yohanes juga pernah melihat hal yang sama tentang Kristus yang sudah di sorga. Wahyu pasal 1 ayat 12-16. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ini pasti Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wah, ini Yesus luar biasa. Ya. Lalu dalam Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman dari anak Allah, Yesus. Yang matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya bagaikan tembaga. Dan Wahyu pasal 19. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Namanya ialah Firman Allah. Ini Yesus. Sesuai Yohanes 1 ayat 1. Dan semua pasukan yang di sorga mengikut dia. Mereka menunggang kuda putih memakai lenan halus yang bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dia akan memeras anggur dari kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti saudara, kita melihat bahwa yang terjadi di atas gunung kemuliaan itu mirip dengan gambaran Kristus yang ada di sorga. Kristus yang ada di sorga digambarkan dengan kemuliaan yang begitu luar biasa. Dan saudara-saudara, kira-kira yang terjadi di gunung itu adalah percikannya. Sedikit saja. Tapi sesungguhnya dia begitu agung, begitu mulia, luar biasa. Kemuliaan Kristus di sorga, begitu luar biasa. Ini kemuliaan yang bagaimana? Saudara-saudara, ini adalah kemuliaan yang Kristus singgung di dalam Matius pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 5. Kita lihat Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus sudah punya kemuliaan sebelum dunia ada. Kemuliaan macam apa? Kira-kira kemuliaan yang digambarkan seperti ini. Dia punya kemuliaan sebelum dunia ada. Saudara, kalau Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia ada, berarti Yesusnya kan mesti ada sebelum dunia ada. Dia mesti lebih tua dari dunia ini. Kalau dia lebih tua dari dunia ini, siapa dia? Ini tidak bisa tidak adalah Allah sendiri. Dan karena itu saudara-saudara, kemuliaan macam ini adalah kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Dan Yesus memiliki kemuliaan ini, artinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara, kemuliaan yang nampak di bumi ini, pada waktu di atas gunung itu, walaupun sekejap, itu menunjukkan bahwa selama dia menjadi manusia, dia tidak pernah kehilangan kealahannya. Ini penting.
Ada banyak orang berkata, Yesus itu Allah. Tapi pada waktu dia turun ke dalam dunia ini, dia menanggalkan kealahannya. Dia meninggalkan kealahannya. Itu salah. Yesus tidak pernah meninggalkan atau menanggalkan kealahannya. Karena jikalau dia menanggalkan kealahannya, berarti dia yang hadir di bumi itu bukan Allah. Hanya manusia. Dan itu salah. Dia pada waktu datang ke dalam dunia, dia mengenakan kemanusiaan. Dia mengambil kemanusiaan tanpa kehilangan kealahannya, tanpa kehilangan sifat-sifat Allahnya, hakikat Allahnya. Hanya itu tidak terlihat di bawah kelemahan daging. Jadi itu tersembunyi, bukan dihilangkan, bukan ditinggalkan atau ditanggalkan, tapi disembunyikan. Sehingga kadang-kadang sekalipun di dalam kelemahan daging selama dia 33 tahun di dunia, kadang-kadang kemuliaannya sebagai Allah itu tetap memancar. Salah satunya adalah yang terjadi di gunung kemuliaan ini. Ya, saya berikan satu kutipan. Dikatakan demikian, para murid yang telah mengenal dia dalam tubuh kemanusiaannya sekarang mendapatkan kesadaran yang lebih baik tentang keilahian Kristus. Walaupun mereka tidak memahaminya secara menyeluruh. Mereka tidak paham secara menyeluruh, tapi mereka sekarang lihat bahwa dia bukan hanya seorang manusia biasa. Dia bukan hanya seorang manusia seperti layaknya mereka. Dia manusia benar seperti mereka. Tapi di sisi lain, dia adalah Allah sendiri yang punya kemuliaan yang luar biasa yang hanya memancar seketika, sekejap di atas gunung itu. Nah saudara, dengan menunjukkan kealahannya terlihat jelas nanti pada waktu Yesus menderita dan mati, sampai dia ditangkap, menderita dan mati, itu bukan karena sebuah kecelakaan. Itu bukan sebuah musibah. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Ingat, dia Allah. Kalau dia Allah, bagaimana mungkin Allah bisa dibunuh? Kalau dia Allah, bagaimana mungkin Allah tidak bisa meloloskan diri, membebaskan diri? Itulah yang seringkali ditanyakan atau dikritik oleh orang-orang Islam. Yesus Allah? Ya. Yesus disalib? Ya. Kalau memang dia Allah dan dia disalib, bagaimana bisa Allah tidak bisa melepaskan diri dari penyaliban dan pembunuhan? Persoalannya adalah bukan dia tidak sanggup melepaskan diri. Bukan dia tidak sanggup membebaskan diri. Persoalannya adalah bahwa dia memang datang untuk itu. Jikalau dia memang mau melepaskan diri, terlalu bisa. Karena dia Allah. Saudara, coba kita lihat di dalam Yohanes 18 ayat 4 sampai ayat 6. Maka Yesus yang tahu bahwa semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, ini di Getsemani, waktu ia mau ditangkap. Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Ketika dia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saudara, Yesus hanya mengatakan dua kata, akulah dia. Mundurlah mereka, jatuh ke tanah. Saudara, ini luar biasa. George Hood Hansen mengatakan, sebelum ia ditangkap, ia membuat mereka mundur dan jatuh ke tanah, menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menangkapnya, kecuali ia menyetujuinya. Jadi kalau dia bisa ditangkap, kalau bisa dia dibunuh mati, itu karena dia setuju untuk itu. Tapi kalau dia tidak setuju, terlalu mudah untuk melepaskan diri. Bayangkan, dua kata saja semua jatuh. Kalau dia bikin satu kalimat panjang, apa yang terjadi? Ya, seperti komentar dari Charles Haddon Spurgeon. Satu kata melemparkan mereka ke tanah. Satu kata lain melemparkan mereka ke dalam pelukan maut. Tapi juru selamat kita tidak mau mengucapkan kata yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena ia datang untuk menyelamatkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalau dia mau selamatkan diri, akulah dia. Roboh kalau dia bilang, akulah dia, Yesus orang Nazaret yang kamu cari dan ingin membunuhnya. Kalau dia bikin panjang, rusak kau. Ya. Jadi saudara-saudara, dia memang datang untuk menyerahkan diri, untuk mati. Dan karena itu, kalau dia Allah,
pasti bisa melepaskan diri. Seorang pun tidak bisa membunuh dia. Kalau sampai dia bisa dibunuh, itu karena dia memang menyerahkan diri untuk dibunuh. Bandingkan dengan Yohanes 10, 17, 18. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikan nyawa. Menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberikannya. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Mengambil ini waktu dia bangkit. Tapi aku berkuasa memberikan nyawa. Sekali lagi, ini penting untuk diperhatikan. Untuk menghadapi serangan dari orang-orang Islam yang mengatakan kalau memang Yesus Tuhan, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari pembunuhan. Saudara, beberapa saat lagi, beberapa minggu ke depan, kita akan memperingati kematian Kristus. Tapi ingatlah, sungguh-sungguh camkan ini bahwa dia Allah sendiri. Dan dengan kerelaannya dia menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Ini hal pertama yang saya bahas. Sekarang hal yang kedua. Yesus bertemu Musa dan Elia. Ayat 3. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia. Di atas gunung itu dalam kemuliaan. Setelah Yesus dimuliakan seperti itu, dia bertemu dengan Musa dan Elia. Yesus sudah dimuliakan. Waktu ketemu Musa dan Elia, bagaimana penampilan Musa dan Elia? Lukas 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Berarti sama, ya. Sama-sama dalam kemuliaan. Nah, saudara, yang menjadi persoalan penting di sini adalah apakah Musa dan Elia itu benar-benar hadir di gunung itu? Ataukah ini hanya sebuah penglihatan? Menurut saudara? Musa ini mati di Gunung Nebo, tidak ada yang tahu dikuburkan di mana, Tuhan Allah yang kubur sendiri. Dan pasti Musa itu pergi ke surga. Elia bahkan naik ke surga, hidup-hidup. Dua orang ini dari surga. Sekarang bertemu dengan Yesus di gunung. Apakah dua orang ini dikeluarkan dari surga, turun ke bumi, di atas gunung bertemu Yesus, ataukah mereka tetap di surga tidak kemana-mana? Hanya saja yang terjadi di gunung ini hanya penglihatan. Menurut saudara? Ya? Setelah mereka turun dari gunung, Yesus bicara dengan murid-murid. Matius 17 ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu menceritakan penglihatan itu. Kata Yunaninya adalah haroma. Jadi ini sungguh-sungguh muncul atau hanya penglihatan? Di sini kata Yunaninya adalah haroma, yang dalam Alkitab bahasa Inggris, King James, itu diterjemahkan sebagai vision. Satu visi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ada satu cerita tentang penglihatan yang dalam bahasa Yunani juga menggunakan kata yang sama, yaitu kata haroma. Itu dialami oleh Paulus. Kisah 16 ayat 9 dan 10. Pada malam harinya nampak oleh Paulus suatu penglihatan. Sama, Yunani haroma. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, Allah telah memanggil kami memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Apakah pada saat itu orang Makedonia itu betul-betul datang ketemu Paulus? Tidak. Ini hanya penglihatan. Jadi tidak ada orang Makedonia benar-benar muncul di muka Paulus. Tidak. Ini penglihatan.
Jikalau itu adalah kata yang sama, kata haroma dipakai yang sama untuk peristiwa di gunung, maka bisa jadi memang yang terjadi di gunung itu hanya sebuah penglihatan. Musa dan Elia tidak sungguh-sungguh keluar dari surga dan turun di gunung itu. Ini hanya penglihatan. Tapi kalau ini hanya penglihatan, bagaimana dua orang ini bisa bercakap-cakap dengan Kristus? Paulus melihat, dapat penglihatan tentang orang Makedonia. Itu penglihatan, tapi ternyata orang Makedonia itu bisa berbicara kepada Paulus. Lalu kenapa di sini kalau penglihatan tidak bisa berbicara Musa, Elia dan Yesus? Tapi John Calvin percaya ini sungguh-sungguh terjadi, bukan penglihatan. Perhatikan komentar dari Calvin. Dipertanyakan apakah Musa dan Elia betul-betul hadir? Atau apakah itu hanya merupakan satu penampakan yang ditunjukkan kepada murid-murid? Seperti nabi-nabi sering melihat penglihatan tentang hal-hal yang sebetulnya tidak berada di sana. Sekalipun persoalan ini memungkinkan argumentasi dari kedua belah pihak. Maksudnya ada argumen yang mengatakan ini penglihatan, ada argumen yang mengatakan bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. Tapi saya menganggapnya lebih mungkin bahwa mereka betul-betul dibawa ke tempat itu. Tidak ada yang mustahil dalam anggapan ini. Karena Allah memegang tubuh dan jiwa dan tangannya. Dan bisa menghidupkan kembali orang mati sesuai kehendaknya pada saat ia menganggapnya perlu. Jadi kalau Tuhan memang menganggap Musa dan Elia yang sudah di surga perlu bertemu dengan Yesus, apa susahnya mengeluarkan dua orang itu dari surga? Jadi menurut saudara, terserah saudara. Saya juga tidak tahu mana yang benar. Ya, ini jelas membingungkan juga. Hanya menurut saya ada kesulitan lain kalau kita mengartikan itu betul-betul Musa dan Elia turun, keluar dari surga. Pertanyaannya adalah, waktu Musa itu kan mati, dikubur. Pasti jiwanya sudah ke surga. Elia itu naik langsung ke surga. Waktu mereka keluar dari surga, turun ke gunung, ketemu Yesus, mereka pakai tubuh apa? Ingat, Musa punya tubuh ada di kuburan. Pakai tubuh apa? Loh, mungkin mereka pakai tubuh kemuliaan. Tapi menurut 1 Korintus 15 ayat 22-23, perhatikan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi tubuh kemuliaan itu baru diberikan pada akhir zaman. Sekarang saudara mati, jiwa masuk surga atau masuk neraka, tubuh belum. Karena tubuh masih di kuburan menunggu Tuhan Yesus datang. Itulah sebabnya kita punya pengakuan iman rasulia. Aku percaya kebangkitan orang mati. Berarti saat ini belum ada kebangkitan orang mati. Belum ada. Tapi jiwa di surga, jiwa di neraka, tubuh belum. Itu berarti bahwa karena Yesus belum datang kedua kali, tubuh Musa juga belum dibangkitkan. Sehingga di-upgrade menjadi tubuh kemuliaan. Lalu dengan tubuh macam apa Musa datang? Kalau Musa diberikan tubuh kemuliaan dari Tuhan, berarti tubuh kemuliaan Musa pakai lebih dulu dari Yesus. Karena Yesus belum bangkit, belum mati malah. Padahal Alkitab bilang Yesuslah yang sulung. Baru setelah itu semua orang. Lah kalau Musa pakai tubuh kemuliaan lebih dulu, berarti Musa lebih yang sulung dari Yesus. Elia apalagi? Elia tidak mati. Jadi tubuhnya tidak di kuburan. Tapi tubuh seperti ini kan tidak cocok untuk surga. Tubuh yang cocok untuk surga itu tubuh kemuliaan. Tubuh seperti tubuh Kristus setelah bangkit.
Tapi ini waktu beliau naik ke surga itu kan mesti diubah. Diubah dalam bentuk apa? Apakah Elia memakai tubuh kemuliaan? Kalau dia memakai tubuh kemuliaan, dia lebih dulu dari Kristus. Padahal Alkitab bilang Kristus buah sulung. Nah, ini menjadi persoalan pelik bagi kita. Terus terang saya tidak tahu bagaimana. Ya. Nah, lepas dari itu saudara. Tapi di sini satu hal yang pasti adalah Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Entah langsung, entah penglihatan, kita tidak tahu. Tapi pertemuan mereka ini adalah pertemuan yang penting. Saya mau bahas lebih detail. Pertama adalah apa yang dibicarakan Yesus, Musa dan Elia. Matius dan Markus tidak cerita, hanya bilang mereka bertemu. Tapi Lukas memberikan keterangan yang lebih. Lukas 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Mereka, apa topik mereka? Kepergian, tujuan kepergian yang digenapi di Yerusalem. Apa yang akan digenapi di Yerusalem? Ini jelas bicara soal penderitaan dan kematian Yesus. Yang disebut dengan kata pergi. Tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem jelas sekali berkaitan dengan penderitaan dan kematiannya. Dari mana kita bisa menafsirkan begitu? Dari beberapa ayat sebelumnya. Ini Matius 17 loh ya. Tadi saya bilang 6 hari kemudian. Berarti ini 6 hari kemudian setelah peristiwa sebelumnya. Dalam peristiwa sebelum 6 hari yang lalu. Yesus baru bicara dengan para muridnya di Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Inilah yang akan terjadi di Yerusalem. Karena itu waktu Yesus, Musa dan Elia berbicara tentang tujuan kepergiannya yang harus digenapi di Yerusalem, sudah pasti mereka bicara soal penderitaan yang akan dialami, kematian yang akan dialami, dan juga kebangkitan yang akan dialami. Nah, jadi untuk matinya Yesus, 3 orang penting bertemu. Ya, menarik sekali saudara, ketika dikatakan kepergiannya ke Yerusalem. Di sini disebut kepergian. Kalau kita memperhatikan Alkitab asli, bahasa asli Yunani, kata kepergian di situ itu menggunakan kata Yunani exodus, keluar. Nah, kalau bicara exodus, ini pikiran kita lari ke mana? Ya, ini pikiran kita lari kepada peristiwa exodus, peristiwa keluaran. Makanya di dalam Alkitab bahasa Inggris, kitab keluaran kita namanya kitab Exodus. Berarti di situ Exodus itu adalah peristiwa di mana oleh Musa Allah membawa Israel keluar dari Mesir. Dari perbudakan Mesir, dari penindasan Mesir, dari semua penyiksaan yang dialami orang Israel di Mesir. Nah, saudara-saudara, kalau begitu di sini kata Exodus ini adalah keluar dari penindasan. Maka saudara pikirkan, sekarang Yesus dibilang dia akan eksodusnya ke Yerusalem. Itu berarti penderitaan yang Yesus alami di Yerusalem. Itu adalah satu peristiwa eksodus yang akan membawa manusia keluar dari perbudakan. Perbudakan dari apa? Perbudakan dari dosa. Perbudakan dari maut. Perbudakan dari iblis. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Perhatikan komentar dari Leon Morris. Penggunaan kata eksodus untuk kematian merupakan sesuatu yang tidak umum dan mungkin kita harus melihat suatu tipologi eksodus atau keluaran. Eksodus atau keluaran telah membebaskan Israel dari perbudakan. Yesus oleh eksodus atau keluarannya akan membebaskan umatnya dari satu perbudakan yang jauh lebih buruk. Satu penindasan yang jauh lebih buruk dari yang dialami Israel di Mesir. Yaitu perbudakan oleh dosa, oleh maut, dan oleh iblis.
Itu perbudakan yang lebih buruk daripada perbudakan di Mesir. Dan saudara-saudara, Yesus mati untuk mengeluarkan kita dari perbudakan. Itu berarti semua orang yang tidak percaya Yesus, semua orang yang tanpa Yesus sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang diperbudak. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 34, "Aku berkata padamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, diperbudak oleh dosa." Dan hanya Yesus melalui kematiannya kita dibawa keluar dari penindasan perbudakan yang benar-benar membuat kita merdeka. Ayat 36 Yohanes pasal 8. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Atau seperti kata penulis surat Ibrani 2:14-15. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi saudara-saudara, Yesus mati yang akan kita peringati pada Jumat Agung dan juga pada semua rangkaian sejak dari minggu-minggu Prapaskah. Semua itu adalah suatu tindakan membawa keluar kita dari perbudakan dosa. Jadi Musa, Elia dan Yesus bicara soal apa? Bicara soal penderitaan dan kematian Yesus. Sekarang kedua, mengapa harus Musa dan Elia? Lah kalau mau bicara kan panggil Abraham kah, ya kan? Atau Nuh kah sekalian, ya kan? Atau Ishak Yakub kah sekalian? Ada banyak tokoh di dalam perjanjian lama. Tapi kenapa mesti Musa dan Elia? Saudara, Musa dan Elia ini unik. Kenapa? Karena mereka dua mempunyai kemiripan-kemiripan dengan Yesus. Yesus dimuliakan di atas gunung. Musa juga pernah berurusan dengan Tuhan di atas gunung. Yaitu waktu dia terima 2 loh batu. Elia pernah urusan dengan Tuhan di atas gunung. Di gunung mana? Bukan Batu Leu. Ya, di gunung Horeb. Ya, di gunung Horeb itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Jadi dua-dua ini pernah berurusan dengan Tuhan Allah di atas gunung. Lalu saudara-saudara, Yesus pernah puasa 40 hari. Dan di seluruh Alkitab tidak ada orang yang puasa 40 hari selain Yesus kecuali Musa dan Elia. Hanya 2 orang itu. Dan karena itu tak usah sok-sok puasa 40 hari. Ya, itu urusan supranatural, ya. Itu bisa mati. Ya. Kalau demikian ya. Nah, jadi itu bukan kewajiban. 3 orang saja dalam sejarah puasa 40 hari. Musa, Elia, lalu disusul oleh Yesus. Nah, jadi 2 orang ini punya kemiripan dengan Yesus. Gara-gara mirip ada orang berkata, kalau begitu mengapa sampai Yesus ketemu Musa dan Elia di gunung? Karena memang 3 orang ini mirip. Tapi saudara, menurut saya bukan itu penyebabnya Musa dan Elia itu bertemu Yesus. Apa penyebabnya? Begini saudara, kitab perjanjian lama kita berapa kitab? 39. Di Alkitab Yahudi tidak sampai 39. Bukan berarti kitab mereka, bukan berarti bahwa Alkitab mereka kurang dari kita, tidak. Isinya sama, jumlah kitabnya beda. Karena kita ada 1 raja-raja, 2 raja-raja. Kalau mereka cukup 1 saja, raja-raja. Kita ada 1 tawarik, 2 tawarik. Mereka 1 saja, tawarik. Kita Esra, Nehemia. Dalam Alkitab orang Yahudi, Esra, Nehemia itu 1 kitab. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Nahum, Mika dan sebagainya. Ini kita masing-masing kitab. Di Alkitabnya orang Yahudi semua itu 1 kitab. Makanya jumlah kitab lebih sedikit tapi isinya sama. Ya. Tapi saudara, secara umum seluruh kitab perjanjian lama orang Yahudi dibagi 2. Yaitu yang ditulis oleh Musa disebut kitab Taurat. Dan yang lain-lain semuanya itu disebut dengan kitab para nabi. Itu dibagi 2. Ya. Nanti ada juga Mazmur-Mazmur. Ya. Tapi secara umum dikenal sebagai 2. Musa dan kitab para nabi.
Contoh untuk ini adalah Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang menyediakan kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan para nabi. Nah, kalau di sini perjanjian lama, kitab suci perjanjian lama, kitab Taurat, hukum Taurat dan kitab para nabi. Siapa di dalam perjanjian lama orang paling penting berurusan dengan Taurat? Musa. Kenapa? Karena dialah yang naik gunung dan terima ini 2 loh batu, hukum Taurat. Dia juga yang menulis 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu ditulis oleh Musa. Lalu saudara, setelah Musa, pada zaman nabi-nabi, siapakah nabi yang terbesar? Elia. Kenapa kok dia nabi yang terbesar? Elia memang tidak tulis kitab. Tapi Elia ini adalah nabi setelah Musa yang berjuang demi kemurnian Taurat, demi kesalehan hidup. Dia rela mati berhadapan dengan Raja Ahab, menanggung segala penderitaan, melawan Isabel dan Ahab. Dan dia berjuang mati-matian demi kebenaran. Dia pernah bikin perlombaan dengan nabi-nabi Baal, turunkan api dari langit. Ya, bakar ini. Semua mereka, ya, nabi-nabi Baal kumpul dari hari sampai pagi hari sampai petang, panggil dewa mereka, ya. Ya, jawablah hai Baal, jawablah hai Baal. Pagi sampai petang. Elia ini nakal. Maka dia bilang, panggil terus, ayo panggil. Mungkin dia lagi tidur kah atau dia bepergian kah, panggil terus. Ya, nakalnya Elia tidak pernah disalahkan Alkitab. Karena itu kalau ada hamba Tuhan nakal, maksudnya nakal seperti itu terhadap orang-orang brengsek. Ya, jangan salahkan. Tapi giliran Elia, dia kan mestinya panggil turun. Tapi dia bilang jangan, siram, kasih air, penuh. Kalau air pasti lebih sukar lagi terbakar. Tapi dia siram seluruhnya, baru dia panggil dan hangus semuanya. Elia adalah nabi besar. Sehingga di dalam menurut orang Yahudi, perwakilan dari Taurat, dari nabi-nabi itu Elia nomor 1. Karena itu saudara-saudara, maka Musa itu perwakilan Taurat dan Elia itu perwakilan nabi-nabi. Ya. Nah, saudara-saudara, coba perhatikan Lukas 24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Artinya apa? Artinya adalah segala hal yang akan terjadi dengan Kristus. Kelahirannya, kehidupannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, semua dibicarakan dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Lalu ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi. Berarti saudara, di sini Musa itu perwakilan Taurat, Elia perwakilan nabi-nabi. Semua tentang Yesus dibicarakan dalam Taurat dan dibicarakan dalam nabi-nabi. Karena itu saudara, sebelum Yesus menderita dan mati, dia perlu ketemu 2 perwakilan dari perjanjian lama, Musa dan Elia. Perhatikan komentar Calvin. Mengapa 2 orang yang muncul dan bukan orang-orang lain, termasuk orang kumpulan Bapak-Bapak Kudus? Ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Kristus sendiri adalah tujuan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Elia dipilih dari yang lain sebagai wakil dari nabi-nabi. Karena sekalipun ia tidak meninggalkan tulisan apapun, tapi setelah Musa, ia adalah yang paling terkenal dari kelompok mereka. Dia memulihkan ibadah kepada Allah yang telah rusak, dan tak tertandingi dalam usahanya membela hukum Taurat, kesalehan yang sejati yang pada satu hampir punah. Leon Morris, ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, setuju bahwa Musa dan Elia berbicara tentang dia, pemberi hukum Taurat yang besar atau agung, wakil yang benar atau yang agung dari nabi-nabi. Bersama-sama mereka menunjuk pada saat penggenapan dari semua bayangan yang diberikan terlebih dahulu oleh perjanjian lama. Maka Taurat dan kitab para nabi ini perjanjian lama. Ini semua intinya apa? Intinya adalah Yesus. Seluruh kitab Taurat, seluruh kitab nabi-nabi, intinya apa? Intinya Yesus.
Karena itu, apa yang terjadi kepada seluruh hidup Yesus, ini penggenapan Taurat dan kitab para nabi. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 10 ayat 4, Paulus berkata, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Di sini kata kegenapan terjemahannya tidak terlalu pas. Kata Yunaninya adalah telos. Dan telos itu artinya the end. Akhir. Seperti kata King James. Ya. For Christ is the end. Karena Kristus adalah tujuan atau akhir dari Taurat. Maka seluruh Taurat yang dari zaman ribuan tahun. Kitab nabi-nabi yang dari ribuan tahun sebelum Kristus. Semuanya mengerucut kepada satu orang penting dalam sejarah. Yaitu Yesus Kristus. Dialah the end, bagian akhir, tujuan akhir. Kalau Alkitab terjemahan lama kita berkata, karena Kristus itulah penyudah Taurat. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya orang yang nama Yesus ini. Dia adalah orang yang dibicarakan di dalam hukum Taurat dan seluruh perjanjian lama dari ribuan tahun. Dialah yang ditunjuk oleh nabi-nabi dan juga oleh Taurat. Itulah sebabnya dalam Lukas 24 ayat 27 sekali lagi dikatakan, dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di seluruh kitab suci, mulai kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Maka saudara, setelah mendengar ini, saudara harus bangga punya Yesus. Kenapa? Karena yang menjadi sentral dari seluruh sejarah ribuan tahun perjanjian lama yang dikerjakan oleh Allah ribuan tahun sebelumnya, bukan Buddha, bukan Muhammad, bukan Konghucu, bukan siapapun, tapi Yesus orang Nazaret. Sekarang saya ada berikan PA Islamologi yang mulai minggu kemarin sampai belakang beberapa minggu. Saya akan bahas ayat-ayat yang dipakai oleh Muslim untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu dinubuatkan dalam perjanjian lama. Mereka merasa jikalau Yesus saja 400 nubuatan di dalam perjanjian lama. Mereka percaya Muhammad itu lebih besar dari Yesus. Kalau Muhammad lebih besar dari Yesus, mestinya Muhammad dinubuatkan jauh lebih banyak. Masalahnya adalah ternyata setelah ayat-ayat diperkosa pun ternyata tidak sebanyak Yesus. Lalu mereka mulai mengadakan tuduhan. Ayat-ayat tentang Muhammad telah dibuang oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Dibuang nenekmu. Ya kan? Maka saudara-saudara, seluruh nubuatan saya membalik ayat-ayat nubuat yang mereka bilang menunjuk pada Muhammad salah. Justru menunjuk pada Kristus. Karena apa? Seluruh Taurat, seluruh kitab Nabi mengerucut kepada satu orang yang nama Yesus. Maka saudara harus bangga menjadi orang yang percaya pada Kristus. Sekarang yang terakhir yang saya mau bahas. Bagaimana reaksi murid-murid setelah lihat apa yang terjadi di gunung itu. Ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Kalau saudara yang hadir di sana bahagia? Lihat Yesus dalam kemuliaan tambah Musa dan Elia? Bahagia? Oh bahagia. Saya tadi malam pikir saya pasti bahagia. Kenapa? Karena kalau Yesus saja saya kenal wajahnya. Ini kalau saya murid. Kalau saya Petrus, saya kenal wajahnya. Tapi sekarang di dalam kemuliaan. Masalahnya Musa dan Elia belum pernah ada orang lihat. Kenapa? Karena Musa itu hidup 1500 tahun sebelum Yesus. Ya. Lalu Elia itu kira-kira 1200 sebelum Yesus. Nah ini melihat orang-orang dari ribuan tahun yang lalu, orang terkenal. Wah. Seandainya bisa bertemu dengan William Shakespeare, betapa senangnya aku. Ya. Seandainya bisa ketemu dengan Alexander Agung. Seandainya bisa ketemu dengan Raja Herodes. Wah, senang saya bisa mengenal orang-orang dari tempo dulu. Tapi bayangkan tidak ada orang Yahudi yang pernah lihat Musa dan Elia. Tapi 3 murid ini, Petrus, Yakobus, Yohanes bisa lihat. Saya tidak tahu ini bagaimana prosesnya mereka kenal. Ya, waktu lihat Yesus dengan 2 orang lain kok bisa tahu yang itu Musa, yang itu Elia. Ada yang bilang mungkin Yesus setelah itu beritahu.
Tapi juga saudara ya, mungkin ketika berada dalam suasana tertentu pengetahuan tidak ada batas. Mungkin saja. Sama dengan orang kaya dan Lazarus. Begitu orang kaya mati di neraka, dia melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Kau tahu itu Abraham? Mestinya dia lihat Lazarus yang ada di pangkuan seorang tua. Tapi dia tahu itu Abraham. Selama hidup tidak pernah lihat Abraham. Begitu mati, tahu Abraham. Kelihatannya orang mati ini pengetahuan bertambah. Itulah sebabnya, ya, banyak orang hidup pergi bertanya kepada orang mati. Bapak, ini Bapak Pu Ana semua masuk SMP. Kira-kira dia masuk SMP 2 atau SMP 1. Kan orang bertanya karena merasa orang mati lebih tahu. Cari apa tuh kupon putih dan lain-lain segala macam toge dan lain-lain, pergi ke kuburan. Ya, lalu kadang-kadang perlu panggil apa namanya? Jelangkung, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Begitu ya kan? Maka itu Enson tuh pernah main jelangkung itu. Tapi panggilnya salah, sudah nyala itu bilang jelangkung, datang tidak diundang, pulang diantar. Begitu pulang diantar dia sadar salah, dia bangun kabur dari itu lubang, ya kan? Karena kalau diantar itu bahaya itu ya kan. Nah, kembali ke persoalan kita, bahagia sekali. Tapi saudara, setelah bahagia, Petrus mengucapkan sesuatu. Ayat 4. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Menurut saudara permintaan Petrus ini bagus? Baik? Ya? Lukas 9:33. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Artinya Petrus ini omong tidak pakai otak. Omong tidak pakai pikir. Ya, kalau begitu sebenarnya Petrus tidak tahu apa yang dia omong ini. Omong tidak berpikir apa yang dia omongkan. Ini sebuah kebodohan. Karena itu sebenarnya di balik tawaran Petrus dirikan kemah 1 untuk Yesus, 1 Musa, 1 Elia. Ini kebodohan. Lah terus kebodohannya tuh di mana? Saya mau ungkapkan kita 3 kebodohan Petrus. Pertama, dia mau menahan Musa dan Elia yang notabene sudah berada dalam kebahagiaan kemuliaan surga di dunia ini. Ini 2 orang kan sudah di surga. Lepas dari ini penglihatan apa? Hadir sungguh-sungguh lah. Pokoknya anggaplah bahwa hadir sungguh-sungguh. Musa itu sudah di surga. Elia sudah di surga. Mereka orang beriman. Ya. Nah begitu lihat ada Musa dan Elia. Lalu begitu 2 orang ini mau pergi. Langsung ide ini muncul di kepala Petrus. Lihat Lukas 9:33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata. Jadi Petrus punya ide bikin kemah karena dia lihat 2 orang itu hendak meninggalkan. Ya, Musa Elia sudah di surga. Mereka sudah bahagia dengan kemuliaan kekal. Mereka menurut kitab Wahyu orang masuk surga beristirahat dari segala jerih mereka. Makanya orang mati itu kita tulis rest in peace. Beristirahat dalam damai. Kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, disiksa siang malam tak henti-hentinya, itu dalam bahasa Inggris no rest. Jadi kalau masuk neraka itu no rest in hell, bukan rest in peace. Kalau ada orang mati, jangan buru-buru rip. Baik kalau dia masuk surga, kalau dia masuk neraka. Ya, nah saudara-saudara, mereka 2 orang ini sudah mengalami kebahagiaan di surga. Surga dan bumi enak mana? Kalau bandingkan surga yang dinikmati oleh Musa dan Elia dibandingkan kemahnya Petrus di bumi, bagus mana? Bagus surga dong. Nah, karena itu Petrus menawarkan kemah ganti surga, itu kebodohan. Ya, kebodohan. Karenanya menahan orang surga, ya, supaya tetap tinggal di bumi itu kebodohan dan egois. Lihat komentar Calvin. Ia di sini Petrus, ia salah dalam mengusulkan untuk mendirikan kemah-kemah yang memudar untuk orang-orang yang telah diterima pada kemuliaan dari surga
dan dari malaikat-malaikat. Surga itu penuh kebahagiaan dan kemuliaan kekal. Kalau saja kita sadar bahwa semua kekasih-kekasih kita yang percaya kepada Kristus telah pergi ke surga ketika mereka mati. Niscaya kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan karena ditinggal oleh mereka, bukan? Pada waktu ada orang mati, kita berduka cita karena kita tinggal di dunia ini. Tapi kalau yang mati itu orang percaya, dia masuk surga. Kalau dia masuk surga, dia pasti lebih bahagia dari kita di bumi. Ya. Karena itu kalau kita berlarut-larut di dalam kesedihan, coba pikir, mengapa kita sedih? Apakah saya sedih? Misalnya ya, saya sangat menyayangi si A. Si A orang beriman, dia mati masuk surga. Saya sedih karena kehilangan. Tapi saya sedih terus. Yang membuat saya sedih itu adalah orang yang sudah mati di surga itu atau karena diri saya sendiri. Ya. Yang sebenarnya saya tangisi itu siapa? Saya tangisi dia yang sudah di surga atau saya tangisi diri saya sendiri? Untuk apa kita menangisi orang yang sudah di surga? Kalau begitu waktu saya menangisi, dia di surga dia bahagia. Apakah ada orang yang bahagia kita menangis karena dia bahagia? Tidak. Kalau begitu saya kenapa menangis terus? Bukan karena dianya, tapi karena sayanya. Jadi saya menangis bukan karena dia, saya menangis karena saya. Kalau saya menangis karena saya, bukankah kesedihan itu bersifat egoisme? Renungkan ini. Duka cita yang berlarut-larut tanpa sukacita bersama orang meninggal dalam Tuhan, itu bersifat egois. Ada orang tua agak pikun-pikun. Satu hari rumahnya terbakar. Begitu dia lihat rumah terbakar, dia menangis meraung-raung. Dia menangis meraung-raung karena rumahnya terbakar. Setelah dia menangis meraung-raung karena rumah terbakar, terus anaknya datang, Bapak kenapa menangis? Itu rumah saya terbakar. Bapak lupa kah? Lupa apa? Itu rumah tuh minggu lalu Bapak sudah jual. Begitu dia dengar rumah itu sudah jual, langsung nangisnya hilang, sedih hilang, lalu tertawa. Sekarang coba, yang membuat dia menangis apa? Rumah itu atau dirinya? Dia bukan menangisi rumah itu. Kalau dia menangisi rumah itu, dia akan tetap menangis. Rumah itu miliknya ataupun sudah jual, dia akan tetap menangis. Kalau alasan menangis adalah rumah itu. Tapi setelah tahu bahwa rumah itu dijual, dia berhenti menangis. Artinya dia menangis bukan karena rumah itu, tapi karena dirinya. Maka pikirkan kalau saudara menangis non-stop untuk orang yang sudah meninggal, sedih itu wajar. Tuhan Yesus pernah menangis, tapi menangis non-stop. Apakah saudara, dan kalau orang yang saudara tangisi itu dia pergi ke surga, bukankah dia itu bahagia? Mengapa dia bahagia di sana? Saudara nangis terus. Mestinya kan turut bahagia ya. Misalkan kau telah bahagia, daku turut gembira. Tahun depan saya masuk Rising Star 3. Karena itu saudara, kalau ada orang mati, turut berduka dengan yang keluarga ditinggalkan. Kenapa ketawa? Belum pernah dengar fibra kah? Karena itu saudara-saudara, pada waktu pendeta Amerika John Stott mati, lalu di berita TV, dari orang Kristen di seluruh dunia diberikan kesempatan untuk mengucapkan bela sungkawa. Lalu saya telepon Pak Budi Asali. Pak Budi, ini John Stott mati. Maukah kita kirim turut berduka cita? Pak Budi tidak. Yuk kirim ke sana dari pendeta Budi Asali. Turut bersuka cita.
Artinya turut berduka dengan yang ditinggalkan, tapi turut bersuka cita dengan yang sudah pergi. Karena itu saudara, jangan terlalu terpuruk dengan duka cita karena kematian orang-orang beriman. Karena apa? Kalau kita terus berduka cita seolah-olah kita mau menahan mereka di bumi ini. Padahal mereka bahagia. Itulah kebodohan seperti Petrus. Dan karena itu juga, kalau ada orang mati dalam Tuhan. Kalau dia mati dalam Tuhan, kubur dia baik-baik. Tak usah doa kebangkitan. Seperti yang dilakukan oleh ini. Tak kunjung dimakamkan, jasad pendeta diyakini hidup kembali. Itu pendeta Paulus Tribrata itu. Jemaatnya tidak mau kubur. Kenapa? Yakin dia akan bangkit. Mereka bukan kebaktian penghiburan, kebaktian pembangkitan. Doa kasih bangkit. Juga sama dengan pendeta Petrus Agung dari Semarang itu. Ya, keluarga bersikuku pendeta Petrus Agung bisa bangkit lagi. Ya. Maka waktu satu hari PA Pak Budi Asari bilang, kalau saya sudah mati dan sudah bahagia di surga, terus ada jemaat yang berdoa minta saya dibangkitkan, kembali ke dunia yang penuh penderitaan ini, kalau sudah bahagia. Kalau saya bangkit, saya cari itu orang yang berdoa, saya tempelin dia. Ya, saya sudah bahagia di surga, kau panggil kembali ke sini. Ya kan? Nah karena itu, ya mereka yang mati dalam Tuhan sudah bahagia dalam kemuliaan kekal. Jangan bodoh seperti Petrus dan menahan mereka di sini. Ya, kedua, Petrus kebodohannya adalah ia mau mensejajarkan Yesus dengan Musa dan Elia. Ya, Tuhan, biarkan kami dirikan satu kemah untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Sejajar, memperlakukan yang sama. Calvin mengatakan, dia secara menggelikan meletakkan pelayan-pelayan, Musa dan Elia pelayan, pada tingkat yang sama dengan Tuhan mereka, yaitu Yesus. Ini jelas salah. Musa memang terbesar dalam perjanjian lama, perwakilan Taurat. Elia terbesar di antara para nabi, perwakilan nabi-nabi. Tapi sehebat-hebatnya Musa tidak selevel dengan Yesus. Ibrani pasal 3, 5 dan 6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Musa itu pelayan. Untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Yesus itu adalah anak kepala rumah. Musa itu pelayan yang melayani di rumah. Lebih hebat Yesus daripada Musa. Lalu saudara, tentang Elia, Matius 17 ayat 11-13. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia. Yesus bilang Elia sudah datang. Nah, lalu ayat yang ke-13. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis itu dianggap adalah Elia yang akan datang. Jadi Yohanes Pembaptis selevel dengan Elia. Tapi lihatlah bagaimana Yohanes Pembaptis bicara tentang Yesus. Matius 3 ayat 11. Ia yang datang kemudian lebih daripadaku, lebih berkuasa, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Kalau Yohanes selevel dengan Elia, lalu melepaskan kasut Kristus saja tidak layak. Berarti Elia memang tidak layak disandingkan dengan Kristus. Karenanya saudara, jangan menyamakan, menyetarakan Yesus dengan siapapun di dunia ini. Itu kebodohan tanpa pikir. Yesus adalah pusat perjanjian lama. Sentral keselamatan diberitakan di dalam Taurat dan juga nabi-nabi. Karenanya adalah saudara, Yesus adalah orang yang paling penting, paling besar, paling utama, paling berpengaruh di dunia ini. Tidak ada satu orang pun seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama. Saya kutip dari buku saya sendiri. Dia, Yesus, tidak pernah menulis satu buah buku pun. Namun ribuan buku ditulis tentang dia. Dia tidak pernah mengarang sebuah lagu pun, namun jutaan lagu dikarang tentang dia. Dia bukan seorang panglima perang, namun setiap hari di bawah kolong langit ini, selalu saja ada orang yang menyerahkan diri menjadi prajuritnya. Jangan samakan Yesus dengan siapapun, apalagi meninggalkan Yesus demi yang lain. Yang paling terakhir, kebodohan Petrus adalah dia tidak mengerti tujuan utama Yesus hadir dalam dunia ini. Ketidakmengertian Petrus ini sudah terjadi 6 hari yang lalu. Pada waktu Yesus beritakan bahwa dia akan mati. Perhatikan Matius 16, 21, 23.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya, dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan, Petrus tegur dia, ya. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini baru 6 hari yang lalu. Sekarang 6 hari kemudian sudah lihat Musa dan Elia yang bicara soal kepergian untuk mati di Yerusalem. Tawarkan kemah lagi. Yesus disuruh mau pergi, dia mau tahan. Maka ini kebodohan. Kenapa? Karena dia mau atau dia berpikir apa yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Allah. Sayang sekali, Petrus murid Yesus, murid terdekat, tapi tidak memahami tujuan kedatangan Yesus, yakni salib. Demikianlah setiap orang Kristen yang tidak menyadari pentingnya salib Kristus, tidak menyadari pentingnya pengorbanan Kristus, membuang salib dari kekristenan. Itu adalah sebuah kebodohan. Hari ini ada banyak gereja yang hanya bicara soal berkat. Banyak gereja yang bicara soal mujizat. Bicara soal kesembuhan. Tapi tidak bicara salib. Itu gereja-gereja yang menyimpang. Kenapa? Tidak menyadari pentingnya, sentralnya salib Kristus. Di saat itu ada pendeta namanya pendeta Benny Solihin. Pendeta Benny Solihin ini pendeta hebat, ya, pakar homiletika. Dia sering pergi kemana-mana untuk ngajar ilmu berkhotbah. Satu hari saya kaget, loh di pesan Facebook saya masuk pesan dari Benny Solihin. Dia bilang, "Salam Pak Esra, perkenalkan saya Benny Solihin dari Saat." Malang, ya ada apa Pak? Saya mau minta izin gunakan khotbah Pak Esra sebagai contoh untuk semua peserta seminar homiletik di Surabaya. Saya bilang, khotbah apa? Khotbah yang menegaskan bahwa sekarang ini gereja-gereja telah berselingkuh dengan dunia ini dengan mengajarkan hal-hal yang bukan yang penting. Yang paling penting adalah salib dan pengorbanan Kristus. Tapi gereja-gereja sekarang berselingkuh dengan berita yang disampaikan bukan lagi tentang salib Kristus menjadi sentral, tapi berkat, tapi kesembuhan, tapi mujizat dan lain sebagainya. Sayang sekali gereja seperti itu. Saya bilang, Pak, silakan pakai, semoga memberkati orang lain. Saudara ingat, kekristenan tanpa salib dan penebusan dosa tidak akan menyelamatkan saudara. Biarpun saudara sudah baptis, sudah tabisidi, sudah rajin pelayanan, tanpa salib dan penebusan Kristus di dalamnya, saudara akan pergi ke neraka. Saudara boleh berjalan kemanapun di seluruh dunia ini. Saudara bisa membawa hidup saudara macam apapun di dunia ini. Tapi ingat, tanpa salib Kristus, saudara tidak akan diselamatkan. Karena itu jangan bodoh, pastikan kekristenanmu ada salib di dalamnya. Ada Kristus yang menderita dan menebus dosamu, yang nanti juga dibangkitkan bagimu. Sudahkah saudara punya Kristus seperti itu? Saya akan tutup khotbah saya dengan satu cerita. Ada anak namanya Tole. Dia kerja sebagai tukang sapu di bandara. Dia kerja sebagai tukang sapu di bandara dan suatu saat bosnya perintahkan dia suruh bersihkan pesawat. Maka dia bersihkan pesawat, saking senangnya dia naik ke pesawat, bersihkan semua termasuk sampai ke ruangan pilot. Lalu waktu dia bersihkan di ruang pilot, dia lihat ada buku cara menerbangkan pesawat. Wah, bagus ini cara menerbangkan. Saking kepengen tahunya, Tole langsung buka. Ya, dia buka halaman pertama dan halaman pertama tertulis jelas di sana, untuk menyalakan mesin tekan tombol merah. Wah, hidup pesawatnya. Senang Tole. Dia makin penasaran. Sekarang pesawat sudah hidup. Lalu saudara, dia buka lagi ke halaman selanjutnya, halaman kedua. Waktu buka halaman kedua, lalu muncul tulisan. Tulisannya adalah untuk menjalankan pesawat, tekan tombol hijau. Tek, pesawat jalan.
Nah pesawat jalan ini rupanya makin lama makin cepat, ini mau tabrak tembok. Ini sudah di ujung bandara. Lalu dia cepat-cepat buka, ketemu halaman 3. Halaman 3 bilang, untuk terbangkan pesawat, tekan tombol kuning. Lalu tekan tombol kuning. Wah, naik. Berhasillah Tole si tukang sapu itu bawa pesawat keliling-keliling. Mampir Amfoang, lihat-lihat sedikit. Ya, Pulau Semau, lihat sedikit. Dan setelah sore, dia mau turun. Dia buka halaman belakangnya. Ternyata di halaman belakang itu ada tulisan. Untuk mendaratkan pesawat, belilah buku edisi 2 di toko terdekat. Ya. Nah, maka hancurlah Tole dengan pesawatnya. Saudara, Tole tahu bagaimana mesti pergi naik, tapi Tole tidak tahu bagaimana harus mendarat dan pulang. Begitulah banyak kita seperti orang bodoh, membawa hidup kita seperti pesawat terbang ke seluruh keinginan-keinginan kita. Tapi kita lupa satu hari mesti mendarat dan kita tidak tahu bagaimana caranya. Hari ini pastikan kekristenanmu ada Kristus yang tersalib di sana, maka engkau akan selamat. Tuhan memberkati saudara.